Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Demikian dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Judul renungan, pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah keindahan dari roh Allah. Ini bukan keindahan buatan atau keindahan material, melainkan keindahan yang memancar dari karakternya, bersumber penuh darinya. Yakobus 1 ayat 10 menyebut orang kaya kedudukannya yang rendah, menunjukkan bahwa kemuliaan tidak berarti kekayaan atau kekuasaan atau keindahan material. Kemuliaan ini dapat memahkotai seseorang atau memenuhi dunia. Kemuliaan ini bisa terlihat dalam diri manusia dan dunia, namun bukan berasal dari keduanya, melainkan dari Allah. Kemuliaan manusia adalah keindahan yang berasal dari roh manusia, yang bisa saja salah dan cepat berlalu, dan karena itu dapat mempermalukan, seperti yang dinyatakan ayat itu kepada kita. Namun kemuliaan Allah yang terwujud dalam semua atribut ilahinya tidak akan pernah berlalu. Kemuliaannya itu bersifat kekal. Bagaimana kita dapat mengetahui, mengenal dan menyadari kemuliaan Tuhan itu? 1. Hidup dalam keintiman yang semakin dalam dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yohanes 15 ayat 15. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Seseorang yang memiliki hubungan yang benar-benar dekat dengan sahabatnya pasti akan mengetahui dan mengenal dengan dalam sahabatnya itu, sehingga ia akan memberitahukan segala rahasia yang dimilikinya kepada sahabatnya. 2. Hidup semakin tenggelam dalam menyelidiki, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan akan menerangi hati kita melalui roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tidak ada satu pun dari poin di atas mudah untuk dilakukan,
terutama jika telah menyinggung perasaan atau ego kita. Namun, melalui percaya di dalam Yesus Kristus, transformasi di dalam hidup kita dimungkinkan. Dengan transformasi, penyangkalan diri menjadi mungkin dilakukan karena orientasi kita bukan lagi diri kita pribadi, namun kepada Tuhan yang Maha Mulia itu. Dengan melakukan kehendaknya, kita membawa kemuliaan bagi Allah. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Amin.